Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli wa kullu hijabin min sahabil jahl. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa quluhu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila bima ya'lam awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatizah yang saya hormati dan saya muliakan. Hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Abdul Rashid Haris, Kiai Haji Ahmad Muhtar, Kiai Haji Ahmad Nur Sasi, Kiai Haji Hasan Nuri, hafizahullah ta'ala waroha. Kita doakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang tua kita senantiasa diistiqomahkan perjuangannya, diberikan kemanfaatan ilmunya, diberikan kebahagiaan rumah tangganya, husnul khotimah di dalam melaksanakan tugasnya. Para sesepuh, para tokoh, para aparatur pemerintah daerah setempat yang saya hormati dan saya cintai, bil khusus segenap ketua RT, ketua RW, ketua DMI wilayah Tanjung Barat dan Jagakarsa, segenap pengurus Masjid Jami Al-Murtadha, mobil khusus ketuanya Bapak Ustadz Zulkarnain, gabungan Majelis Taklim Al-I'tisam, para pengurus musola, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Tiga pilar ajaran Islam yang senantiasa dijadikan komitmen oleh umat Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, keberimanan kita sehingga kita menjadi seorang mukmin. Kemudian keberislaman kita sehingga kita menjadi seorang muslim, dan keberihsanan kita sehingga kita menjadi seorang muhsin. Mukmin, muslim, dan muhsin. Mukmin orang yang beriman kepada Allah dan segala ruang lingkupnya, muslim orang yang beragama Islam, dan muhsin adalah orang yang beramal soleh. Tiga pilar ini belum cukup untuk dijadikan solusi di dalam kehidupan. Tiga pilar ini belum cukup untuk kita bisa mengenal Allah, untuk kita bisa dekat dengan Allah, untuk kita bisa setiap saat bersama Allah, dan untuk senantiasa kita online kepada Allah. Maka dari iman, Islam, dan ihsan, muaranya dan buahnya adalah takwa. Kenapa kita melaksanakan sholat? Agar kita bertakwa kepada Allah.
Kenapa kita melaksanakan puasa? Agar kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan umroh dan haji? Agar kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita menuntut ilmu? Agar kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita berjihad, beramar ma'ruf, bernahi munkar? Agar kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita bersilaturahim, bersodakoh, berinfak? Semata-mata agar kita bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang berislam belum tentu bertakwa. Orang yang berihsan belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa pasti dia beriman, pasti dia berislam, dan pasti dia berihsan. Sekali lagi saya garis bawahi, orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang berislam belum tentu bertakwa. Orang yang berihsan belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa pasti dia beriman. Orang yang bertakwa pasti dia berislam. Dan orang yang bertakwa pasti dia ihsan. Contohnya seperti apa? Indonesia gudangnya orang mukmin. 87% Indonesia diisi oleh orang-orang yang mengaku mukmin. Indonesia gudangnya orang muslim. 87%. Statistik kita menyatakan Indonesia adalah mayoritas muslim. Tapi kenapa orang mukmin mau korupsi? Karena dia tidak takwa. Kalau dia takwa tidak akan korupsi. Kenapa orang mukmin dan orang muslim berjudi? Karena dia tidak takwa. Kalau mukmin dan muslimnya takwa, dia tidak akan berjudi. Kenapa orang mukmin dan orang muslim berzina, rentenir, riba dan lain sebagainya? Karena dia tidak takwa. Kalau dia takwa, dia tidak akan melakukan zina, melakukan riba dan lain sebagainya. Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Sampai di sini ngerti apa enggak? Jadi yang mahal itu adalah kedudukan orang yang takwa. Makanya Allah menyatakan al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak ditemukan 30 juz dalam Al-Quran. Tidak ditemukan 114 surat dalam Al-Quran. Tidak ditemukan 6.666 ayat dalam Al-Quran. Al-jannatu uiddat lil mu'minin. Surga diperuntukkan untuk orang mukmin. Al-jannatu uiddat lil muslimin. Surga diperuntukkan untuk orang muslim. Yang ada al-jannatu uiddat lil muttaqin. Saudara-saudara sekalian, setiap pejabat, dari mulai bupati, gubernur, wali kota, menteri, anggota dewan, wakil presiden dan presiden, ketika dilantik pasti disumpah dengan Al-Quran. Al-Quran di atas kepalanya. Tapi kenapa dia mengkhianati Al-Quran? Karena tidak takwa. Kalau dia takwa, dia tidak akan mengingkari Al-Quran. Logikanya, kalau Al-Quran saja berani diingkari, kalau Al-Quran saja berani dikhianati, apalagi yang lain, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, tema yang akan kita usung di dalam mukadimah tadi, maka di dalam kitab ini adalah nataizut taqwa. Apa sih hasil dan buah ketakwaan kita kepada Allah? Ketika kita bertakwa pasti ada buahnya. Ketika kita bertakwa pasti ada hasilnya. Pertanyaan kita, apa sih buahnya? Apa sih hasilnya daripada ketakwaan kita kepada Allah? Nataizut taqwa. Kata-kata takwa tercantum dalam Al-Quran itu 259 kali. Oleh sebab itu, buah yang pertama ketika kita bertakwa kepada Allah, hasil dari ketakwaan kita kepada Allah yang pertama adalah ar-rahmah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat dari rumah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, bersilaturahim, duduk bersimpuh di rumahnya Allah, di Masjid Al-Murtada, semata-mata karena rahmat dari Allah.
Jika hari ini Allah tidak menurunkan rahmat kepada kita, belum tentu kita bisa berangkat ke masjid. Jika Allah hari ini tidak menurunkan rahmat kepada kita, belum tentu kita bisa menunaikan sholat berjamaah. Jika Allah hari ini tidak menurunkan rahmat kepada kita, belum tentu kita bisa ikut membaca tahlil, tahmid, arwah. Jika Allah tidak menurunkan rahmat kepada kita hari ini, belum tentu kita bisa mendengarkan thalabul ilmi hari ini, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, hasil dari ketakwaan seseorang yang pertama, ar-rahmah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita putar sejarah sedikit. Para pendiri bangsa kita, founding father kita, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya, ketika merumuskan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka di alinea yang kedua disebutkan atas berkat rahmat Allah. Artinya apa? Kalimat spiritual, kalimat supranatural. Tanpa berkat rahmat Allah, mustahil Indonesia merdeka. Tanpa berkat rahmat Allah, mustahil Indonesia terbebas dari penjajahan Portugis, mustahil Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda, Jepang. Kenapa? Karena logika dan akal tidak sanggup dan tidak sampai. Bambu runcing melawan tank baja, celurit melawan bom atom, golok melawan senjata otomatis. Logika kita mustahil Indonesia merdeka dari Belanda, dari Portugis, dan dari Jepang. Tapi karena rahmat Allah, di luar nalar, di luar dugaan, kehebatan Jepang, kehebatan Belanda, kehebatan Portugis dikalahkan oleh bambu runcing, dikalahkan oleh golok, dikalahkan oleh belati, dikalahkan oleh kayu dan lain sebagainya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Takwa kita bereskan dulu. Baik takwa individual, maka akan melahirkan takwa sosial. Ketika takwa sosial, maka bangsa dan negara akan menjadi bangsa yang bertakwa, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, buah dari ketakwaan seseorang itu yang kedua akan mendapatkan al-furqan. Orang yang bertakwa, alam pikirannya dia akan selalu online kepada Allah. Diputuhkan oleh Allah, diberitahu sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ruhaninya hidup, futuh. Dunia berada dalam genggaman tangan kirinya, karena dia sudah mendapatkan furqan. Maka kaliber ulama-ulama Nusantara kita bukan hanya bersifat nasional, bukan hanya bersifat regional. Ulama-ulama kita mendapatkan furqan dari Allah, sehingga mereka mancanegara. Siapa yang tidak kenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti di Masjidil Haram, pemangku pemutus hukum, mufti mazhab Imam Syafi'i, sekaligus imam tetap di Masjidil Haram. Siapa yang tidak kenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Beliau orang Indonesia, asli Padang, menjadi mufti pada zamannya di Masjidil Haram. Murid-muridnya mancanegara, dari Yaman, dari Sudan, dari Mesir, dari Saudi, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten? Karya-karyanya 130 lebih dipelajari di pondok-pondok pesantren, di kampus-kampus di Timur Tengah, dan lain sebagainya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mendapatkan julukan Sayyidul Ulama'il Hijaz, tuan gurunya orang-orang Hijaz. Muridnya dari Maroko, dari Mesir, dari Sudan, dari Yaman, dari Syria, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani? Orang Indonesia. Ada Syekh Junaid Al-Batawi, mufti di Masjidil Haram.
Syekh Mujtaba Al-Batawi, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, Syekh Mahfud At-Termasi, orang-orang Indonesia yang mancanegara menjadi mufti di Masjidil Haram. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena mereka mendapatkan kebutuhan dari Allah, mendapatkan furqan dari Allah, mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang intan, mana yang perunggu, mana yang berlian, mana yang besi tua. Mereka mampu membedakan mana kawan, mana lawan, mana saudara, mana musuh, mana yang harus dipilih, mana yang nggak boleh dipilih. Mendapatkan furqan, cahaya pikirannya menjulang ke langit, nancep ke bumi. Cahaya ruhaninya tembus ke arsy Allah, cahaya ruhaninya nancep ke bumi sampai ke dasar bumi. Kenapa? Mendapatkan furqan. Hari ini wala talbisul haqqa bil batil, kita seringkali mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, sehingga alam pikiran kita gelap, ruhani kita gelap, sering terputus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dimensi yang karena kita kurang bertakwa kepada Allah. Ngaku beriman, kita masih sering menggibah. Ngaku berislam, kita sering riba. Ngaku beriman dan berislam, tapi kita sering judi, sering zina, sering rentenir dan lain sebagainya. Takwa kita hilang. Saya punya guru ruhani saya, guru ma'rifat saya. Ketika saya belajar, diberikan oleh Allah ruhaninya hidup, mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Datang tamu, bertamu ke saya punya guru. Begitu selesai bertamu suami istri, kata guru saya, nanti pulangnya jam 2 saja ya. Allah memberikan hatif, Allah memberikan khobar kepada si tamu supaya pulangnya nanti jam 2 siang saja, karena dia bertamu dari jam 8. Kata suami istri, suaminya insinyur, istrinya dokter, mempertuhankan logika dan akalnya. Kalau tidak masuk akal nggak diterima, kalau tidak masuk logika nggak diterima. Akhirnya Pak Kiai, waktu udah jam 11, saya nanti habis zuhur ada tamu, kalau bisa nanti aja pulangnya jam 2 ya. Karena dia maksa, begitu pulang di perapatan Cikampek dengan Purwakarta, ada tronton mobil sedan yang ditumpangi dia, ceker, tabrakan, suami istri mati. Artinya secara langsung maupun tidak langsung, ini si Kiai memberitahu pulangnya nanti jam 2 saja. Insya Allah kalau jam 2 sampai rumah selamat. Kalau sekarang ente memaksakan diri, binasa ente tengah jalan. Tepat, saudara-saudara. Kiai-kiai langka, kiai-kiai langit. Ada lagi, saya ceramah di Lampung. Begitu turun di Lampung, saya diunjukin oleh teman saya, ada kiai antik. Sehari-harinya hanya nanam singkong, nanam pisang dan lain sebagainya. Nggak punya pondok, nggak punya pesantren, di rumahnya nggak ada kitab satupun. Begitu saya sampai, saya salaman, saya baru kenal saat itu dan baru ketemu saat itu. Apa jawabnya? Kamu Abdurrahman ya, asli kamu dari Banten. Dulu kamu pernah mondok tahun sekian di As-Safi'iyah. Kamu punya guru Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dulu kamu pernah mondok tahun sekian di Lirboyo. Guru kamu ini. Kamu rumah tangga dengan si ini namanya, anak si ini. Luar biasa. Raninteknya jalan. Saya tanya, Kiai, kira-kira yang menang siapa? Pilpres dulu zaman Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dia jawab, yang akan dimenangkan oleh Allah Pak Jokowi. Kok guru tahu? Allah ngasih tahu kepada saya.
Itu hebatnya saudara-saudara sekalian. Teori di kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, Tafsir Jalalain, Tafsir Shawi, lulus mondok 6 tahun, 7 tahun bisa kita baca. Tapi hal-hal yang sifatnya futuhiyah, ruhani kita selalu hidup, itu nggak ada gurunya kalau kita tidak belajar, saudara-saudara sekalian. Dikasih Furqan, itu hebatnya ajaran Islam. Ketika kita sudah mengokohkan ketakwaan kita, maka Allah akan memberitahu sesuatu yang kita tidak tahu. Allah akan memberitahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara sekalian. Saya pergi ke Cilacap, turun ceramah di Cilacap, saya mampir ke seorang kiai sepuh, ngobrol-ngobrol, udah beres ngobrol, udah habis kopi 2 gelas, disuguhin sama dia, saya pamit kiai, saya ada acara ntar malam. Ntar aja pamitnya jam 1 siang aja, ini baru jam 11. Kenapa kiai ngelarang saya? Keluar dari sini setengah kilo hujan besar, nanti mobil ente takut gelap. Akhirnya saya memaksakan diri pamit, keluar dari rumah dia setengah kilo, hujan besar, lebat. Allah ngasih tahu kepada hamba yang dikehendakinya akan turun hujan, dikasih tahu. Saya punya kakek, disebut di Banten salah satu tokoh ulama. 40 hari dikumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan cucu-cucunya. Yang akur, jangan berebut warisannya. Biarkan yang bagian si anu untuk si anu, kebun yang bagian si anu untuk si anu, sawah yang bagian si anu untuk si anu, pondok pesantren biarkan yang lola si anu saja. Saya 40 hari lagi akan pergi jauh dan lama. Anak-anaknya dan cucu-cucunya nggak konek, dianggapnya mau umroh, mau panah, pergi lama. 7 hari 7 malam dikumpulkan lagi. Yang akur, cucu dengan cucu, paman dengan paman, kakak dengan adik. Yang akur ya, kakek akan pergi jauh 7 hari lagi. Dan mungkin lama kembalinya berjumpa dengan kalian. 1 hari 1 malam lagi dikumpulin lagi anak cucunya, kita hadir juga ngikut. Yang akur, kakek nanti jam 7 habis sholat duha akan pergi jauh menghadap kepada Sang Khalik. Begitu beres sholat duha jam 7 meninggal. Luar biasa. Allah kalau kehendaki hamba-hamba Allah, inna rahmatallahi ala kulli syai', sesungguhnya rahmat Allah meliputi atas segala sesuatu. Jangankan mau turun hujan, jangankan siapa gubernur DKI akan menang, mati menghadap Allah. 40 hari dikasih tahu, 1 hari 1 malam dikasih tahu. Dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Ruhaninya sudah dikasih Furqan online kepada Allah setiap saat. Itu hasil ketakwaan. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan mendapatkan buah al-barokah, berkah hidupnya. Barokah ilmunya, barokah jabatannya, barokah dagangnya, barokah taninya. Jadi ustadznya barokah, jadi kiai barokah kiainya, rumah tangga barokah rumah tangganya, jadi pengusaha barokah pengusahanya, jadi pejabat RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, menteri, presiden barokah. Kenapa? Takwanya sudah digenggam, maka Allah turunkan barokah. Faqala ta'ala walau anna ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lau harfu syartin aw min adati syartin fatahna fi'lul madi mabniun alal fath. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika sekiranya penduduk dunia, jika sekiranya penduduk Indonesia, jika sekiranya penduduk Jakarta, jika sekiranya penduduk Tanjung Barat amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh iman dan takwanya, la fatahna alaihim barakat, Allah akan limpahkan barokah minas sama wal ard, dari langit Allah akan turunkan barokah, dari bumi Allah akan keluarkan barokah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, mengkhianati ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah, maka Allah timpakan azab
dagangnya tidak berkah, taninya tidak berkah, ilmunya tidak berkah, rumah tangganya tidak berkah, jabatannya tidak berkah. Kenapa? Allah angkat dan Allah cabut barokah, disebabkan karena hilangnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Mau barokah, kokohkan iman kita, Islam kita, dan buahnya ketakwaan kita. Omong kosong hidup kita ingin barokah kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Yang keempat, nataij takwa, buah dari ketakwaan itu al-makhroja, diberikan jalan keluar. Tidak ada yang berat orang yang bertakwa hidupnya, tidak pernah punya problem, selalu ada solusi, ada jalan keluar dari Allah. Soal apapun selalu perfect, selalu diberikan kesempurnaan oleh Allah. Soal duit tidak pernah jadi beban, soal ilmu tidak pernah jadi beban. Yang berat akan diringankan oleh Allah, yang tidak mampu akan dimampuhkan oleh Allah, yang ruwet akan dimudahkan oleh Allah, yang gelap akan diterangkan oleh Allah. Kenapa? Al-makhroja, diberikan solusi, jalan keluar apapun, saudara-saudara sekalian. Luar biasa, nggak ada yang berat, nggak pernah punya polusi orang yang solusi, nggak pernah punya problem orang yang bertakwa. Kalau kita kan selama ini orang tua kita dulu filsafat hidupnya kendi, tahu kendi? Tahu kendi? Filsafat hidup orang tua kita, kakek kita dulu kendi. Kendi itu filsafatnya luarnya dingin, dalamnya dingin. Kalau kita sekarang filsafat hidup kita termos. Tahu termos? Luarnya dingin, dalamnya panas. Maksudnya apa, Kiai? Maksudnya orang tua kita dulu filsafatnya kendi, luarnya dingin, dalamnya dingin, airnya. Punya mobil nggak punya utang, punya rumah nggak punya utang, naik haji nggak punya utang. Kendi. Kalau kita sekarang termos, wah gagah nih Avanza 5 tahun Kiai. Termos. Gagah motornya NMAX 5 tahun Kiai, termos. Makanya saya filsafat saya hidup kendi, nggak pernah punya utang. Kalau punya mobil saya harus cash, mau punya motor cash. Kalau nggak punya cash saya nggak mampu, nggak bisa. Saya nggak punya gaji bulanan, nggak punya gaji harian, nggak punya gaji mingguan. Karyawan Allah itu nggak punya gaji harian, nggak punya gaji mingguan. Tapi ketika kita butuh, Allah akan turunkan. Barokah diberikan oleh Allah. Dulu zaman saya mondok barokah banget. Zaman kita mondok dulu di Asapia atau di Lirboyo, nggak pernah nanti kalau lulus pondok akan jadi anu, akan jadi bupati, akan jadi anu, enggak tuh. Ketika kita mondok bagaimana hafal Alpiah, bagaimana ngerti Johar Maknun, bagaimana paham apa namanya Imriti, Yakulu, Sorob, nggak ada tuh. Tapi ketika kita sekolah SMA, nanti lulus SMA akan kuliah, nanti kalau udah kuliah ingin jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ketika mondok nggak ada tuh, nggak pernah ingin jadi anu, nggak pernah ingin jadi anu. Yang ada ketika mondok bagaimana ngerti Alpiah, bagaimana ngerti Johar Maknun, bagaimana bisa paham Fathul Qorib, bagaimana kita bisa ngerti Sarah Burdah dan lain sebagainya. Maka santri lulusan pondok tidak pernah jadi beban negara. Kalau lulusan sekolah jadi beban negara. Kenapa? Triliunan tiap tahun untuk menggaji PNS. Makanya kiai nggak pernah jadi beban negara, malah memberikan kontribusi kepada negara. Makanya kalau mau jadi santri, pondokin anak kita. Gitu saudara-saudara sekalian. Dulu zaman kita di Lirboyo, Saudara Hasan, duit dikasih 2.000 sebulan, lebih 300 perak sebulan tuh masih ada sisa. Sekarang kita ceramah di Tangerang, dapat amplop 5 juta pulang, kasih ke istri, belanja anu-anu, sekian menit habis. Namanya doang juta. Kenapa? Allah sudah cabut barokah dari duit. Betul nggak?
nggak nih? Betul nggak? Kenapa? Karena udah mulai terkikis, keberkahan diambil, dicabut oleh Allah, sabab kita hilangnya nilai-nilai ketakwaan di tengah-tengah kehidupan. Kalau orang beriman Indonesia gudangnya mengaku mukmin, orang muslim Indonesia jagonya. Tapi ketika bicara takwa, berapa persen yang takwa di Indonesia? Maka setiap hari Jumat khatib yang ada di mimbar selalu menyerukan usikum wa nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kenapa? Yang mahal menjadi orang takwa, bukan menjadi orang mukmin. Bersahadat cukup jadi orang mukmin. Yang judi juga banyak mukmin, yang korupsi juga banyak muslim. Kenapa dia judi? Kenapa dia korupsi? Karena takwanya nggak ada. Maka pulang dari sini nambah ilmu, nambah properti intelektual. Oh iya, gua besok tidak akan kredit motor. Menjadi orang yang bertakwa, tidak akan mati kalau gua tidak berurusan dengan riba. Karena gua ingin menjadi orang yang bertakwa. Besok saya tidak akan menggibah. Besok saya tidak akan korupsi. Karena saya harus menjadi orang yang bertakwa. Baru komitmen kita tuh. Kalau setiap individu bertakwa, maka kesolehan, ketakwaan akan memancar kepada kesalehan dan ketakwaan sosial. Setiap individu bertakwa, maka bangsa dan negara akan takwa. Individu dia tidak bertakwa, bangsa dan negara tidak akan bertakwa. Mafhumnya apa? Aqimud daulatal iman fi qulubikum satakum fi biladikum. Tanamkan keimanan dan ketakwaan di hatimu, niscaya negerimu akan bertakwa dan beriman. Dikit lagi, Al-Makhraja 1 Ar-Rahmah, 2 Al-Furqan, 3 Al-Barokah, 4 Al-Makhraja. Nah, buah dari ketakwaan yang terakhir 5 saja. Yang terakhir adalah Al-Yusra, diberikan kemudahan oleh Allah. Diberikan kemudahan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk memperkokoh ketakwaan kita, memperkuat ketakwaan kita, mengamalkan. Kenapa saya sholat? Oh, saya agar menjadi orang yang takwa. Kenapa saya silaturahim? Agar menjadi orang yang takwa. Kenapa saya bersodakoh? Agar menjadi orang yang takwa. Kalau sudah takwa, maka buahnya yang tadi. Minimal 5 mendapatkan buah tadi, saudara-saudara sekalian. Ya, waktunya sudah hampir jam 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita menambah pembendaharaan keilmuan, pembendaharaan intelektual. Oh, kiai nggak masuk akal, dia mengerti tentang mau mati menghadap Allah. Bukan nggak masuk akal, akal kita terlalu kecil untuk memaknai kekuasaan Allah yang besar. Al-Quran nggak masuk akal, ini ayat ini bukan nggak masuk akal. Akal kita terlalu kecil untuk mendalami ayat Al-Quran. Begitu saudara-saudara sekalian. Jangankan untuk mengetahui mati. Sayyidina Umar lagi di Madinah, lagi musyawarah dengan sahabat-sahabatnya ketika jadi khalifah. Di Maroko udah diutus 2 bulan yang lalu bertempur peperangan. Ternyata pasukan muslim terdesak. Sayyidina Umar lagi begini, tiba-tiba minggir ke hutan, minggir ke tepi gunung, minggir ke tepi gunung. Kaget jamaah-jamaah sahabatnya. Ini Sayyidina Umar kenapa ini? Lagi rapat kok tiba-tiba teriak-teriak, minggir ke tepi gunung. Kenapa? Layarnya running tag diperlihatkan oleh Allah kepada Sayyidina Umar. Tuh, muslimin yang sedang bertempur tersisih. Kira-kira di Tanjung Barat ada yang begitu enggak ya? Ini ustadznya kayaknya doyan Indomie sih, jadi nggak nyampe-nyampe. Jangankan duit yang halal, subhat masih dia dipakai. Jadi nggak akan online, nggak akan tadi itu Furqan. Yang harusnya jadi musuh jadi teman, yang harusnya jadi lawan jadi kawan, yang harusnya nggak boleh dipilih. Kenapa? Dibutakan oleh Allah. Terlalu banyak Indomie. Saya udah hampir 30 tahun nggak pernah makan Indomie, karena guru saya melarang makan Indomie. Nggak tahu sebabnya, ngikut aja dah.
Kata guru saya nggak boleh makan Indomie, Sarimi dan sejenisnya. Udah 30 tahun saya nggak makan Indomie. Nggak nanya kenapa guru? Enggak. Gitu. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaat, barokah, dan kita pulang dari sini semakin kuat keimanan kita, semakin kuat keislaman kita, dan semakin kita bisa mengamalkan ketakwaan kita. Yang tadinya malas bertambah menjadi rajin. Yang tadinya pelit bertambah makin dermawan. Yang tadinya sombong makin tawadu. Kenapa? Karena terlihat percikan dari ketakwaannya. Nggak nyangka si Anu tadinya sombong banget, kok sekarang jadi tawadu. Takwanya menghiasi dirinya. Dulu si Anu pelit banget, jangankan duitnya, dosanya diminta nggak boleh. Sekarang kok jadi dermawan. Percikan ketakwaannya ada perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan attitude, dan perubahan intelektual. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, para pewakif Masjid Jami Al-Murtadha, sehingga mereka di alamnya, di alam barzahnya senantiasa selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jawab yang kompak. Siap memperkokoh keimanan kita. Siap memperkokoh keimanan kita. Siap memperkokoh keislaman kita. Siap memperkokoh keihsanan kita. Siap kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Siap kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Takbir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.